Sengaja membatalkan puasa Ramadan. Ayo. Sengaja membatalkan puasa di siang hari bulan Ramadan tanpa alasan yang dibolehkan syariat adalah dosa besar yang diancam dengan siksa mengerikan. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan mimpinya. Beliau melihat sekelompok orang digantung terbalik pada urat di atas tumit mereka. Mulut mereka robek lebar dan darah mengalir deras dari robekan itu. Ketika beliau bertanya siapa mereka, dijawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa atau membatalkan puasa sebelum tiba waktunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dalam Sahihnya Al-Hakim. Siksaan tersebut menggambarkan betapa beratnya pelanggaran terhadap kesucian bulan Ramadan. Selain azab di akhirat, pelakunya wajib bertaubat, mengqadha puasa yang ditinggalkan, dan menurut sebagian ulama dikenai kafarat jika dilakukan dengan cara tertentu. Oleh karena itu, menjaga puasa dengan penuh kehati-hatian menjadi kewajiban yang sangat penting. Durhaka pada orang tua. Kamu ngambil uang ibu ya di dompet? Nggak usah selalu nuduh deh. Sini, lihat. Apaan sih? Ibu apaan sih? Durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar yang sangat dibenci Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa aroma surga bisa dicium dari jarak perjalanan 1000 tahun. Namun orang yang durhaka kepada ibu bapaknya tidak akan mencium bau itu sama sekali. Dalam riwayat lain yang sahih, beliau juga menegaskan bahwa siapa yang mendapati orang tuanya di usia lanjut lalu tidak berbakti, maka ia merugi dan sulit masuk surga. Durhaka bisa berupa berkata kasar, mengabaikan kebutuhan mereka, dan membuat hati mereka sakit. Karena itu berbakti kepada orang tua menjadi salah satu jalan utama menuju ridha Allah dan surganya. Mencuri. Maaf ya Pak Ustadz, ini duitnya saya ambil dulu. Nanti kalau gua udah kerja, baru gua balikin. Wih, duitnya banyak banget. Mencuri merupakan dosa besar yang diharamkan dalam Islam dan memiliki ancaman berat di dunia maupun akhirat. Pada hari kiamat, orang yang mengambil harta secara tidak halal dapat dipermalukan dengan memikul barang yang pernah diambilnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan bahwa siapa saja yang mengambil sesuatu secara tidak halal akan membawanya pada hari kiamat. Hadis-hadis ini tentang hulul, yaitu mengambil harta secara curang, juga menggambarkan pelakunya datang dengan memikul apa yang telah diambilnya. Di dunia, pencurian yang memenuhi seluruh syarat hudud dapat dikenai hukuman potong tangan melalui keputusan hakim atau penguasa yang sah. Perbuatan mencuri tidak hanya merugikan korban, tetapi juga merusak keamanan dan kepercayaan dalam masyarakat. Karena itu, seorang muslim wajib menjaga amanah, menghormati hak milik orang lain, dan menjauhi harta yang bukan menjadi haknya. Hubungan sesama jenis. Rio, aku kangen sama kamu. Rio, aku kangen sama kamu. Kamu gak boleh pergi lagi. Rio, Rio kamu... Hubungan sesama jenis dalam bentuk liwat merupakan perbuatan yang diharamkan dengan ancaman keras dalam syariat Islam, sebagaimana kisah kaum Nabi Lut alaihissalam. Allah menghancurkan kaum tersebut dengan menjungkir balikan negeri mereka dan menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surah Hud ayat 82. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah pelakunya dan yang diperlakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah, serta dinilai sahih oleh sejumlah ulama. Karena itu, seorang muslim wajib menjauhi perbuatan tersebut dan menjaga kehormatan diri. Adapun penerapan hukuman dalam syariat merupakan wewenang penguasa atau hakim, bukan tindakan individu. Pembunuhan. Membunuh jiwa yang diharamkan Allah merupakan dosa besar dengan ancaman yang sangat berat. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 93, bahwa siapa saja yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah neraka jahanam. Allah murka dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa perkara pertama yang akan diadili di antara manusia pada hari kiamat adalah perkara darah. Ini merupakan betapa seriusnya dosa pembunuhan dan betapa berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Karena itu, Islam sangat menjaga kehormatan dan nyawa manusia, salah satunya dengan menetapkan qisas sebagai hukuman pembunuhan tertentu di dunia. Larangan ini menjadi peringatan keras agar manusia tidak menumpahkan darah tanpa hak, menjaga nyawa sesama, menjauhi kezaliman, dan tidak meremehkan hak manusia merupakan kewajiban setiap muslim.
suap. Pak Bupati, kita kan bermitra sudah cukup lama. Saya mohon supaya perusahaan tambang saya bisa tetap beroperasi. Tolonglah Bapak atur semuanya. Masalah biaya saya siap menyesuaikan. Bapak bisa kan? Memberi dan menerima suap atau riswah merupakan perbuatan haram yang mendapatkan ancaman keras dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap. Hadis ini menunjukkan betapa beratnya dosa tersebut. Suap bukan hanya persoalan mengambil atau memberikan uang secara ilegal, tetapi juga dapat merusak keadilan, membuka pintu kezaliman, dan membuat seseorang memperoleh sesuatu yang bukan haknya. Harta yang diperoleh dengan cara haram juga dapat menjadi sebab buruknya kehidupan dan beratnya pertanggungjawaban di akhirat. Karena itu, seorang muslim wajib menjauhi segala bentuk suap, baik sebagai pemberi, menerima, maupun pihak yang membantu terjadinya transaksi tersebut. Menjaga rizki tetap halal berarti menjaga diri dari murka Allah sekaligus berusaha agar harta yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak menjadi sebab datangnya azab yang pedih di akhirat. Bunuh diri. Bunuh diri termasuk dosa besar yang sangat dilarang dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa siapa yang menjatuhkan diri dari gunung hingga mati, maka ia akan terus menjatuhkan diri di neraka jahanam. Siapa yang meminum racun hingga mati, maka racun itu akan terus diminumnya di neraka. Dan siapa yang bunuh diri dengan menggunakan besi, maka besi tersebut akan terus digunakan untuk menusuk dirinya di neraka. Hadis ini menunjukkan kerasnya ancaman bagi orang yang mengakhiri hidupnya sendiri, dengan gambaran siksaan yang sesuai dengan cara yang digunakannya. Nyawa merupakan amanah dari Allah, sehingga tidak boleh diambil secara sewenang-wenang. Karena itu, seorang muslim diperintahkan untuk bersabar ketika menghadapi kesulitan, bertawakal kepada Allah, dan mencari jalan pertolongan yang benar ketika berada dalam keadaan berat. Pedagang curang. Pedagang yang curang dalam jual beli mendapatkan ancaman keras di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang fajir, kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan berlaku jujur. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan dinilai sahih oleh sejumlah ulama. Kecurangan seperti mengurangi takaran dan timbangan, menyembunyikan cacat barang, atau menggunakan sumpah palsu demi meyakinkan pembeli termasuk perbuatan yang dapat menghilangkan keberkahan perdagangan. Sebaliknya, kejujuran dalam jual beli justru menjadi sebab datangnya keberkahan dan kedudukan mulia di akhirat. Karena itu, seorang pedagang wajib menjaga amanah, menjelaskan kondisi barang dengan jujur, dan tidak mengambil keuntungan dengan cara yang merugikan orang lain. Perdagangan yang halal bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga tentang pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tukang fitnah. Ya mungkin emang gajinya gede, Po. Ya elah, kerja di HP paling juga cuman main-main. Paling juga ada yang ngebiayain. Gak masuk akal, bisa belanja segitu banyak. Tukang fitnah atau pengadu domba yang dalam Islam dikenal sebagai namimah termasuk orang yang mendapatkan ancaman keras di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Namimah bukan sekedar menyampaikan perkataan dari satu orang kepada orang lain, tetapi menyebarkan ucapan dengan tujuan merusak hubungan, menimbulkan permusuhan, atau memecah persaudaraan. Setiap perkataan yang disebarkan dan menyebabkan kerusakan hubungan antar manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena itu, seorang muslim harus berhati-hati menjaga lisannya, terutama dari membawa ucapan yang dapat memicu pertengkaran dan kebencian. Menjauhi namimah berarti menjaga persaudaraan sekaligus melindungi diri dari ancaman dosa dan azab yang berat di dunia maupun akhirat. Tidak menjaga diri dari air kencing. Udah gak kuat banget nih. Lega rasanya kalau udah dikeluarin, hehe. Tidak menjaga diri dari air kencing termasuk sebab datangnya azab kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati 2 kuburan lalu bersabda bahwa kedua penghuninya sedang disiksa. Salah satunya disebabkan karena tidak menjaga diri dari air kencing, sedangkan yang lainnya karena suka mengadu domba. Hadis ini sahih dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa kebanyakan azab kubur disebabkan oleh air kencing. Karena itu, seorang muslim harus bersungguh-sungguh menjaga kebersihan setelah buang air, memastikan tidak ada najis yang mengenai tubuh atau pakaian, serta tidak meremehkan perkara ini. Meski terlihat sederhana, kelalaian dalam menjaga diri dari najis dapat menjadi sebab datangnya siksa kubur yang sangat pedih.